Bayangkan, kamu sedang duduk di dalam sebuah kotak besi yang panasnya menyengat. Gurun Tunisia, awal tahun 1943. Kamu adalah seorang komandan tank M4 Sherman milik Amerika, atau mungkin Churchill milik Inggris. Kamu merasa aman. Kamu merasa percaya diri. Sherman adalah tank yang solid. Dia cepat, meriamnya 75 mm, cukup untuk menghajar panzer Jerman biasa yang sering kamu temui. Konvoi kalian bergerak maju membelah bukit pasir, mencari mangsa. Lalu, tiba-tiba, realitas itu robek seketika. Tanpa peringatan. Tanpa ada musuh yang terlihat di cakrawala. Tank di depanmu meledak. Hanya ada satu kilatan cahaya membutakan, diikuti suara kerak tajam membelah udara. Suara proyektil yang melesat lebih cepat dari suara. Turret tank seberat belasan ton itu terlempar ke udara seperti mainan kaleng. Kamu mengintip lewat periskopmu. Matamu menyapu gurun di kejauhan. Kamu mencari kilatan meriam musuh. Jaraknya gila. 2000 meter. 2 kilometer. Bagi tank di era itu, menembak akurat dari jarak sejauh itu adalah hal yang mustahil. Tapi hari itu, kemustahilan itu terjadi tepat di depan matamu. Teman-temanmu mati bahkan sebelum mereka tahu mereka sedang diserang. Di balik bukit pasir itu, ada sesuatu yang baru. Sesuatu yang berbentuk kotak, masif, dan memiliki meriam yang panjangnya mengerikan. Hari itu, sekutu tidak sekadar bertemu tank baru. Mereka bertemu dengan sebuah trauma. Mereka bertemu dengan mitos yang terbuat dari baja setebal 100 mm. Namanya adalah Panzerkampfwagen-Elam, atau yang lebih dikenal dunia dengan satu kata yang memicu teror, yaitu Tiger. Dalam video ini, kita akan membedah monster ini sampai ke tulang-tulangnya. Kita akan menelusuri sejarah kelahirannya yang penuh obsesi, desain teknisnya yang melawan logika, dan bagaimana rasanya bagi seorang prajurit biasa untuk berdiri melawan mesin pembunuh paling legendaris dalam sejarah Perang Dunia Kedua. Siapkan mentalmu, kita masuk ke dalam Palka. Sebelum kita masuk ke dalam mesinnya, kita harus mundur sedikit ke belakang. Kita perlu memahami satu pertanyaan besar. Kenapa Jerman, negara yang menciptakan doktrin Blitzkrieg atau perang kilat, tiba-tiba merasa perlu menciptakan monster seberat 57 ton ini? Di awal perang, tahun 1939 sampai 1940, Jerman menguasai Eropa dengan kecepatan. Filosofi mereka sederhana. Kecepatan mengalahkan ketebalan. Tank-tank andalan mereka saat itu, Panzer III dan IV, sebenarnya memiliki lapisan baja yang tipis. Senjata mereka juga standar. Tapi itu tidak masalah. Mereka punya taktik superior, komunikasi radio yang canggih, dan kecepatan manuver yang membuat Perancis dan Polandia bertekuk lutut. Jerman merasa tak terkalahkan. Mereka merasa teknologi mereka lah yang paling mutakhir di dunia. Sampai akhirnya, pada tanggal 22 Juni 1941, arogansi itu runtuh seketika. Jerman melancarkan operasi Barbarossa, invasi besar-besaran ke Uni Soviet. Di padang rumput Rusia yang luas, pasukan Wehrmacht menabrak dinding tebal. Mereka bertemu dengan tank-tank Soviet yang tidak pernah mereka duga sebelumnya, T-34 dan KV-1. Momen ini dikenal sebagai The T-34 Shock. Bayangkan frustasinya awak tank Jerman saat itu. Mereka melihat T-34 mendekat. Mereka menembak. Tapi T-34 memiliki desain revolusioner, sloped armor atau baja miring. Sudut kemiringan itu membuat peluru Jerman tergelincir dan memantul ke udara. Laporan-laporan dari garis depan sangat menyedihkan. Tentara Jerman bahkan menjuluki meriam anti-tank 37 mm mereka sebagai Heeresaanklopfgerät atau alat pengetuk pintu. Karena hanya itu yang bisa dilakukannya, mengetuk pintu tank musuh tanpa pernah bisa masuk. Jerman sadar mereka kalah kualitas. Mereka butuh solusi. Dan Adolf Hitler menginginkan solusi itu sekarang juga. Hitler dengan obsesinya pada senjata-senjata raksasa, campur tangan langsung. Dia tidak menginginkan tank yang sekadar bisa menyaingi T-31. Dia menginginkan dominasi total. Dia menuntut sebuah Durchbruchwagen, sebuah kendaraan penerobos.
Spesifikasinya gila. Tank ini harus membawa meriam 88 mm yang legendaris, dan bagian depannya harus kebal terhadap semua senjata musuh yang ada saat itu. Dua raksasa industri dipanggil untuk bertarung memperebutkan kontrak ini. Hensel dan Porsche. Ya, Ferdinand Porsche, sang jenius otomotif itu, ikut serta. Porsche ambisius. Dia mengajukan desain yang futuristik, mesin bensin elektrik hybrid. Namun di medan perang, kecanggihan seringkali kalah oleh realitas. Desain Porsche terlalu rumit, butuh tembaga yang langka, dan mesinnya malah terbakar sendiri saat uji coba menanjak. Akhirnya, Hensel yang menang. Desain Hensel lebih konvensional, tapi brutal. Mereka membuang konsep baja miring demi ruang internal yang luas dan menggantinya dengan ketebalan murni. Mereka menciptakan kotak baja raksasa. Maka lahirlah Tiger 1. Tank ini bukan lagi soal manuver cepat. Filosofi perangnya berubah drastis. Tiger diciptakan untuk menjadi sniper kelas berat. Tugasnya adalah duduk di posisi strategis, menahan segala gempuran musuh dengan wajah datarnya, dan menghabisi target satu persatu dari jarak yang tidak mungkin dijangkau lawan. Jerman membangunnya bukan sekadar bertempur, mereka membangunnya untuk memusnahkan harapan musuh. Sekarang, mari kita buka kulit bajanya dan melihat apa yang membuat Tiger 1 menjadi predator puncak di zamannya. Ada 3 elemen yang mendefinisikan legenda ini. Meriamnya, bajanya, dan kakinya. Pertama, dan yang paling ikonik, adalah The 88. Senjata utama Tiger adalah meriam 88 mm KWK 36L per 56. Asal-usul senjata ini unik. Awalnya, 88 adalah meriam anti pesawat atau flak. Tugas aslinya menembak jatuh bomber di ketinggian ribuan meter. Jerman kemudian memodifikasinya menjadi senjata tank. Hasilnya mengerikan. Peluru 88 mm melesat dengan kecepatan supersonik dan lintasan yang sangat datar. Artinya, gravitasi tidak banyak mempengaruhi jatuhnya peluru. Kamu membidik, kamu menembak, dan peluru itu menghantam tepat di titik bidikanmu. Gabungkan ini dengan optik buatan Zeiss yang legendaris. Kualitas kaca lensa Jerman memberikan kejernihan visual yang presisi. Penembak Tiger bisa melihat detail paku keling di tank musuh dari jarak 1 km. Sementara tank sekutu masih meraba-raba mencari jarak, Tiger sudah mengirim paket kematian dengan akurasi bedah. Kedua, mari bicara soal bentuk. Lihatlah siluetnya. Tiger adalah sebuah kotak, sebuah balok monolitik. Berbeda dengan T-34 atau Panther yang menggunakan slope armor atau baja miring untuk memantulkan peluru, Insinyur Henschel memilih jalan kekerasan murni. Mereka mengandalkan ketebalan dan kualitas metalurgi. Bagian depan Tiger dilapisi baja face hardened setebal 100 mm. Sisi sampingnya 80 mm. Bentuk kotak ini memberikan ruang interior yang luas dan nyaman bagi kru untuk bekerja. Tapi di medan perang, bentuk ini mengirim pesan intimidasi. Saat tank Sherman menembak bagian depan Tiger dari jarak aman, peluru 75 mm mereka hanya akan hancur menjadi serpihan. Bagi kru Sherman, melihat peluru mereka memantul sia-sia adalah momen keputusasaan mutlak. Terakhir, kita lihat ke bawah, ke bagian roda dan suspensi. Ini adalah fitur visual paling khas dari Tiger, yaitu Schachtelaufwerk atau sistem roda tumpuk. Roda-roda bajanya saling tindih dalam pola yang rumit. Desain ini jenius sekaligus bencana. Sisi jeniusnya, sistem ini mendistribusikan berat 57 ton secara merata. Tekanan jejak Tiger ke tanah atau ground pressure faktanya sangat rendah, bahkan lebih seimbang daripada Sherman yang jauh lebih ringan. Tank ini bisa meluncur halus di medan kasar. Platform senjatanya sangat stabil. Sistem kemudinya pun revolusioner. Alih-alih menarik tuas rem yang berat seperti traktor, pengemudi Tiger menggunakan setir bundar seperti mobil. Seorang pengemudi bisa memutar raksasa 57 ton ini hanya dengan 2 jari. Namun, kompleksitas ini menuntut bayaran mahal. Sistem roda tumpuk adalah mimpi buruk logistik.
Lumpur dan salju sering masuk ke sela-sela roda. Di musim dingin Rusia, lumpur itu membeku semalaman, mengunci roda sepenuhnya. Tank menjadi patung es besi. Dan jika satu roda bagian dalam rusak, mekanik harus melepas 5 atau 6 roda luarnya dulu untuk memperbaikinya. Di tengah hujan peluru, kerumitan mekanis ini seringkali menjadi musuh yang lebih mematikan daripada tembakan lawan. Jadi, bagaimana hasilnya saat monster laboratorium ini akhirnya dilepas ke alam liar? Jawabannya terbelah menjadi dua kisah yang sangat kontras. Sebuah komedi kesalahan di timur, dan horor murni di selatan. Debut pertama Tiger terjadi di front timur, dekat Leningrad pada Agustus 1942. Dan ini adalah bencana total. Hitler dengan ketidaksabarannya yang khas memaksa 4 unit prototipe Tiger untuk segera terjun ke medan laga. Dia mengabaikan peringatan para jenderalnya. Dia mengirim tank seberat 57 ton ini ke medan rawa-rawa hutan Rusia di musim gugur. Hasilnya bisa ditebak. Tiger-Tiger itu langsung amblas ditelan lumpur. Transmisi mereka jebol karena dipaksa bekerja di medan lunak. Mereka menjadi target diam bagi artileri Soviet. Pasukan Rusia bahkan berhasil menangkap 1 unit Tiger dalam kondisi hampir utuh. Mereka membongkarnya, mempelajarinya, dan menyadari ancaman apa yang sedang dibuat Jerman. Tapi, kisah di front barat sangat berbeda. Dunia Barat, Inggris, dan Amerika baru merasakan gigitan Tiger yang sesungguhnya di gurun pasir Tunisia, Afrika Utara, akhir tahun 1942. Di sini, di tanah yang keras dan pandangan yang terbuka luas, Tiger menemukan habitat aslinya. Disinilah mitos tak terkalahkan itu lahir. Bayangkan kekacauan yang terjadi pada pasukan ekspedisi sekutu. Mereka membawa tank Churchill dan Sherman. Mereka percaya pada meriam anti-tank standar mereka. Lalu terjadilah pertempuran di Jibel Jaffa. Pasukan Inggris menembaki Tiger dengan segala yang mereka punya. Meriam 6-pounder menyalak. Peluru menghantam pelat baja Jerman, tapi hasilnya nihil. Peluru-peluru itu hancur seperti kaca yang dilempar ke tembok beton. Sebaliknya Tiger membalas dengan brutal. Satu persatu tank Churchill Inggris meledak dari jarak yang membuat para komandan lapangan geleng kepala. Laporan intelijen mulai masuk dengan nada panik. Tank musuh kebal terhadap senjata anti-tank standar. Tembakan frontal tidak efektif. Ulangi, tidak efektif. Di Tunisia inilah terjadi peristiwa bersejarah yang melibatkan Tiger nomor lambung 131. Sebuah peluru keberuntungan dari pasukan Inggris macet di cincin turret Tiger itu, melukai krunya dan membuat mereka lari meninggalkan tank itu dalam kondisi mesin menyala. Tiger 131 itu ditangkap. Inggris membawanya pulang untuk dibedah. Saat itulah para insinyur sekutu di Inggris dan Amerika terdiam. Mereka melihat kualitas baja dan besarnya meriam itu, lalu menyadari satu fakta mengerikan. Tank-tank yang sedang mereka produksi massal saat ini, semuanya sudah usang bahkan sebelum keluar dari pabrik. Mereka sedang mengirim para pemuda mereka ke medan perang dengan membawa pisau lipat untuk melawan raksasa bersenjata gada besi. The German Tiger is here! The German Tiger is here! We're screwed! Sekarang, lupakan spesifikasi teknis sejenak. Mari kita bicara soal rasa takut. Bagi kru tank sekutu di Eropa, ketakutan ini punya nama medis, Tiger Phobia. Ini adalah kondisi psikologis yang nyata. Saking menakutkannya reputasi tank ini, setiap kali pasukan sekutu melihat bentuk kotak samar-samar di kejauhan, radio akan menjerit, "Tiger! Tiger!" Padahal seringkali itu hanyalah Panzer IV yang diberi pelat tambahan. Tapi efeknya sama, konvoi berhenti, keringat dingin mengucur, dan moral pasukan rontok sebelum tembakan pertama meletus. Mari kita masuk ke dalam Sherman saat pertempuran terjadi. Di dalam sana, suasananya sesak, panas, dan berbau campuran oli, keringat, dan bubuk mesiu. Saat kamu membidik Tiger 1, kamu berdoa. Kamu menekan pemicu meriam 75 mm-mu, dan yang kamu dengar adalah suara paling menyedihkan di medan perang. Bunyi ping logam yang nyaring. Itu suara pelurumu yang memantul di pelat depan Tiger, lalu melesat tidak tentu arah ke angkasa. Tidak ada ledakan, tidak ada asap hitam. Hanya goresan kecil di cat tank musuh. Detik berikutnya adalah horor murni. Kamu melihat laras panjang 88 mm milik Tiger 1 perlahan berputar ke arahmu. Gerakannya lambat, mekanis, dan tak terhindarkan.
Kamu tahu bajamu sendiri setipis kertas di hadapan moncong meriam itu. Kamu merasa telanjang di dalam kotak besi yang seharusnya melindungimu. Situasi ini memaksa sekutu mengubah doktrin perang mereka menjadi matematika kematian. Para komandan lapangan sadar mereka tidak bisa menang head-to-head. Mereka butuh jumlah. Rumus kasarnya adalah butuh 5 Sherman untuk membunuh 1 Tiger. Kenapa 5? Karena 1 atau 2 Sherman harus rela menjadi umpan. Tugas si umpan adalah menarik perhatian Tiger, membiarkan dirinya ditembaki, supaya 3 Sherman lainnya bisa memutar jauh, menembak bagian belakang mesin Tiger yang lebih tipis. Bayangkan menjadi kru di tank umpan itu. Kamu diperintahkan maju untuk mati demi memberi kesempatan temanmu menembak bokong musuh. Satu-satunya harapan nyata bagi Inggris adalah Sherman Firefly. Ini adalah Sherman yang dimodifikasi dengan meriam 17 pounder yang sangat panjang. Ini satu-satunya senjata sekutu yang bisa menembus armor depan Tiger dari jarak wajar. Tapi Jerman tahu itu. Para komandan Tiger dilatih khusus untuk mengenali laras panjang Firefly. Begitu pertempuran dimulai, perintahnya jelas. Abaikan Sherman biasa. Cari laras panjang, bunuh Firefly duluan. Jadi bahkan saat kamu punya senjata yang ampuh, itu justru membuatmu menjadi target nomor 1. Bertempur melawan Tiger bagi sekutu bukan soal keberanian. Itu adalah soal menyadari bahwa kamu hanyalah serangga yang mencoba menyengat gajah, berharap gajah itu mati sebelum dia menginjakmu. Mitos Tiger tidak dibangun dari rumor kosong. Mitos itu dipahat di atas 2 medan pembantaian terbesar dalam sejarah tank. Padang rumput Kursk di Rusia, dan lorong sempit Villers-Bocage di Prancis. Mari kita mulai di timur, musim panas 1943. Pertempuran Kursk. Inilah ujian pamungkas. Hitler mempertaruhkan segalanya dalam operasi Citadel. Ratusan Tiger dikumpulkan sebagai ujung tombak serangan. Mereka dilepas di padang rumput stepa yang luas dan datar. Bagi komandan Tiger, ini adalah surga. Jarak pandang tak terbatas. Tidak ada tempat bersembunyi bagi musuh. Di sini, Tiger menunjukkan dominasi absolutnya atas T-34. Laporan pertempuran mencatat pemandangan yang surrealis. Tiger menghancurkan tank Soviet dari jarak 2 km. Sementara T-34 harus merangkak maju di bawah hujan peluru, mencoba mendekat. Banyak T-34 meledak bahkan sebelum kru mereka bisa melihat dari mana tembakan itu berasal. Rasio kehancurannya gila. Di beberapa sektor, 1 batalion Tiger bisa melumat puluhan bahkan ratusan tank Soviet dengan kerugian minimal di pihak mereka sendiri. Secara taktis, Tiger adalah raja. Namun Kursk juga mengungkap kelemahan fatal filosofi Jerman. Mereka menang dalam kualitas, kalah dalam napas. Ribuan ranjau darat Soviet melumpuhkan roda-roda Tiger. Dan untuk setiap 1 T-34 yang hancur, pabrik Soviet di Ural mengirimkan 2 penggantinya. Gelombang baja merah itu terus datang, menenggelamkan elit Panzer Jerman. 1 tahun kemudian, di front barat, legenda Tiger mencapai puncaknya yang paling dramatis. Tanggal 13 Juni 1944, Villers-Bocage, Normandia. Ini adalah momen ketika 1 orang dengan 1 mesin menghentikan 1 divisi. Nama orang itu adalah Michael Wittmann, seorang tank ace Waffen-SS. Pagi itu, dia melihat konvoi divisi lapis baja ke-7 Inggris bergerak santai melintasi jalan desa. Mereka lengah. Mereka berhenti untuk menyeduh teh. Wittmann memutuskan menyerang sendiri. Apa yang terjadi berikutnya adalah definisi pembantaian mekanis. Wittmann memacu Tiger-nya keluar dari hutan. Dia menembak tank paling depan untuk memblokir jalan, lalu dia menembak tank paling belakang untuk memutus jalan keluar. Konvoi Inggris terperangkap. Wittmann kemudian menyisir sepanjang konvoi itu seperti serigala di kandang domba. Dia menembaki tank Cromwell, Sherman, dan kendaraan pengangkut personel dari jarak 0. Dalam waktu kurang dari 15 menit, Wittmann menghancurkan 14 tank, 15 kendaraan pengangkut personel, dan 2 senjata anti-tank. Sendirian. Inggris syok berat. Serangan mereka ke kota Caen terhenti total hanya karena 1 tank. Peristiwa Villers-Bocage menjadi bukti abadi. Di tangan kru yang ahli dan medan yang tepat, Tiger bukan sekedar kendaraan tempur. Dia adalah dewa kematian yang bisa membalikan nasib pertempuran lokal dalam sekejap mata. Namun, seperti semua monster dalam cerita mitologi, Tiger juga memiliki tumit Achilles. Pada akhirnya, bukan meriam musuh yang membunuh spesies ini,
Tiger mati karena berat badannya sendiri dan realitas perang yang brutal. Musuh terbesar Tiger bukanlah Sherman atau T-34. Musuh terbesarnya adalah logistik. Mesin Maybach V12 yang menggerakkan raksasa ini memang kuat, tapi ia haus. Sangat haus. Tiger menelan ratusan liter bensin hanya untuk menempuh jarak pendek. Menjelang akhir perang, ketika jalur pasokan minyak Jerman dibom habis-habisan oleh sekutu, Tiger berubah dari predator menjadi patung besi. Banyak foto sejarah yang memilukan dari tahun 1945. Deretan Tiger yang ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan oleh krunya. Kondisinya utuh, meriamnya masih berfungsi, bajanya tak tergores, tapi tangkinya kering. Tanpa bensin, tank terkuat di dunia hanyalah bunker seharga ribuan Reichsmark yang tidak berguna. Selain itu, ada masalah over-engineering. Kecenderungan Jerman untuk membuat segalanya sempurna justru menjadi bumerang. Ingat sistem roda tumpuk yang rumit tadi? Atau transmisi canggihnya? Di atas kertas itu jenius. Di lumpur front timur atau puing-puing kota Eropa, itu adalah bencana. Tiger terlalu sering mogok, dan ketika dia mogok, butuh derek khusus. Biasanya butuh 2 atau 3 kendaraan penarik untuk memindahkannya. Seringkali pasukan Jerman yang sedang mundur terpaksa meledakkan Tiger mereka sendiri dengan dinamit agar tidak jatuh ke tangan musuh, hanya karena mereka tidak punya waktu atau alat untuk memperbaiki transmisi yang rusak. Mereka mati konyol bukan karena kalah duel, tapi karena baut yang patah. Faktor terakhir adalah matematika industri. Ini adalah hukum alam peperangan modern. Kuantitas memiliki kualitasnya sendiri. Total produksi Tiger I selama perang hanya sekitar 1.347 unit. Angka yang menyedihkan. Bandingkan dengan Amerika yang memproduksi hampir 50.000 Sherman, atau Soviet yang memproduksi lebih dari 80.000 T-34. Tidak peduli seberapa jago Michael Whitman atau seberapa tebal baja Tiger, mereka tenggelam dalam tsunami baja sekutu. Untuk setiap satu Tiger yang hancur, sekutu bisa mengirim 10 tank baru keesokan harinya. Jerman tidak bisa. Setiap kehilangan satu Tiger adalah tragedi nasional yang tak tergantikan. Jerman mencoba memperbaiki keadaan dengan melahirkan penerusnya, King Tiger. Lebih besar, lebih tebal, meriam lebih panjang. Tapi King Tiger justru memperparah semua masalah Tiger I. Ia lebih lambat, lebih boros, dan jembatan-jembatan Eropa runtuh saat dilewatinya. Raksasa itu akhirnya rubuh, bukan karena tusukan pedang, tapi karena kelelahan dan kelaparan. Jadi, apa kesimpulan akhir dari saga besi ini? Tiger I adalah sebuah paradoks. Di satu sisi, ia adalah mahakarya teknik. Ia adalah manifestasi fisik dari keunggulan rekayasa Jerman. Ia menetapkan standar baru tentang seberapa mematikan sebuah tank bisa dibuat. Ia memaksa sekutu untuk memikirkan ulang seluruh strategi perang mereka. Ia mengubah rasa takut menjadi senjata psikologis yang nyata. Sampai hari ini, 80 tahun kemudian, kata Tiger masih memiliki aura mistis. Di Museum Bovington, Inggris, ribuan orang antre setiap tahun hanya untuk melihat Tiger 131 menyalakan mesinnya. Ia tetap menjadi ikon paling abadi dari Perang Dunia Kedua. Namun, di sisi lain, Tiger adalah monumen kesalahan strategi. Ia terlalu mahal. Ia terlalu rumit. Ia memakan sumber daya yang seharusnya bisa digunakan untuk membuat lebih banyak Panzer IV atau Stuka yang lebih reliable. Jerman mencoba memenangkan perang atrisi dengan senjata butik yang eksklusif. Itu adalah perjudian yang gagal. Sejarah mencatat Tiger sebagai legenda, tapi legenda tidak memenangkan perang. Logistik dan jumlah produksi yang memenangkannya. Pada akhirnya, Tiger I mengajarkan kita satu hal penting. Teknologi superior memang menakutkan, tapi kesederhanaan dan keandalan yang membuat sebuah pasukan tetap bergerak maju. Sekarang, saya ingin mendengar pendapat kamu. Posisikan dirimu sebagai komandan tank Sherman di Normandia tahun 1944. Kamu melihat Tiger di ujung jalan. Apa yang akan kamu lakukan? Memanggil serangan udara? Mencoba manuver flanking dengan risiko tinggi? Atau mundur dan menunggu bantuan? Tulis strategi tempurmu di kolom komentar di bawah ini. Dan jika kamu menyukai bedah sejarah militer seperti ini, pastikan kamu menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Kita akan kembali lagi minggu depan untuk membongkar mesin perang legendaris lainnya. Sampai jumpa di medan tempur berikutnya.